Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Jundia Muti Hamzah dengan NIM 2352209 SV 23710 dari kelompok aplikasi praktikum Apsik SDAA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum aplikasi sumber daya air dengan dosen pengampu Ibu Dr. Like Indrawati SSI MSC dengan asisten ada Mbak Kinasih, Mbak Vini, Mbak Helos, dan Mbak Elvina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan praktikum, yaitu tujuan utama umum dari praktikum ini adalah untuk memahami, menguasai teknik pengumpulan, analisis, serta pemetaan dan hidrologi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Selanjutnya ada relevansi dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu pengukuran morfologi dan morfometri di area sungai untuk membantu dalam memahami bentuk fisik dan karakteristik geometri das seperti panjang sungai ataupun kemiringan. Kemudian yang kedua ada otomasi batas das menggunakan data DEM untuk melakukan delineasi batas das secara otomatis ataupun manual. Yang ketiga itu ada perwilayahan das yang berkaitan dengan pengelompokan wilayah sungai berdasarkan kesamaan karakteristik fisik dan hidrologi. Yang keempat ada ekstrapolasi data hujan yang menggunakan metode Polygon Thiessen dan isohyet untuk mempelajari cara menghitung curah hujan wilayah yang menjadi dasar dalam analisis debit sungai, perencanaan waduk, irigasi, dan mitigasi banjir. Sehingga secara keseluruhan praktikum ini saling berkaitan dalam membentuk kemampuan analisis spasial dan hidrologis untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ruang lingkup praktikum. Yang pertama itu ada analisis morfologi dan morfometri yang mencakup pengukuran bentuk, luas, dan karakteristik fisik das seperti pola aliran sungai, kerapatan drainase, serta kemiringan lereng. Yang kedua ada otomasi batas das menggunakan data DEM yang menggunakan teknologi digital elevation model untuk menentukan batas alami daerah tangkapan air secara otomatis. Yang ketiga ada perwilayahan das yang berfokus untuk mengelompokkan wilayah das berdasarkan karakteristik fisik dan hidrologisnya. Yang keempat ada ekstrapolasi data hujan, yaitu membahas tentang cara perhitungan curah hujan rata-rata wilayah menggunakan metode Polygon Thiessen dan isohyet. Selanjutnya data praktikum yang digunakan yaitu ada data yang pertama ada data DEM Dastinalah yang digunakan untuk analisis topografi, data hidrografi Dastinalah untuk mengidentifikasi pora aliran sungai, data kontur Dastinalah yang digunakan untuk menggambarkan variasi elevasi permukaan tanah. Yang keempat, data batas das Bonggowonto untuk pembanding dan analisis spasial antar das. Dan yang terakhir ada data tabular stasiun hujan. Kemudian ada yang selanjutnya ada sumber data praktikum. Yang pertama data DEM Destinalah yang berasal dari Alas Palsar, SRTM ataupun satelit data repository. Data hidrografi. Yang kedua data hidrografi Destinalah dari Badan Informasi Geospasial, data kontur Destinalah dari Badan Informasi Geospasial, data batas das Bogowonto dari KLHK, dan data tabular hujan dari BMKG ataupun Balai Wilayah Sungai. Selanjutnya ada software praktikum yang digunakan, ada tiga. Yang pertama ada ArcGIS Pro, yang sebagai perangkat lunaksik untuk pemrosesan dan analisis data spasial untuk analisis sumber daya air. Kemudian ada yang kedua ada Saga 991, merupakan software open source yang berguna untuk analisis spasial hidrologi secara otomatis dan permodelan aliran permukaan. Kemudian ada Microsoft Excel yang digunakan untuk pengolahan data tabular seperti data curah hujan dari beberapa stasiun pengamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait morfometri das. Ya, yang pertama ada tahapan umum yaitu berupa persiapan data spasial. Yang kedua ada delineasi batas das dan subdas, ya baik secara manual ataupun otomatis menggunakan data DEM. Yang ketiga yaitu pengukuran unsur morfometri das yang diukur berupa luas das, keliling das, panjang sungai utama, rasio kebulatan RC. Yang keempat ada analisis bentuk dan jaringan sungai menggunakan metode penentuan orde sungai menggunakan metode Strahler. Kemudian yang kelima ada analisis relief dan kemiringan lereng un- yang menggunakan analisis slope untuk menentukan kemiringan lereng serta profil grab untuk melihat potongan melintang sungai. Yang keenam ada analisis bentuk das dan rasio panjang lebar.
dari data hasil pengukuran das dan keliling dimasukkan ke dalam Microsoft Excel untuk menghitung parameter tambahan. Selanjutnya yang terakhir ada visualisasi dan interpretasi. Selanjutnya ini merupakan hasil contoh praktikum yaitu tabel morfometri yang menunjukkan karakteristik fisik subdestinala yang mencakup panjang sungai utama, luas, keliling, bentuk kualitatif, bentuk kuantitatif ataupun nisbah kebulatan, panjang subdas dan lebar subdas. Selanjutnya juga ada contoh hasil praktikum tabel morfometri sub-subdestinalah yang memperlihatkan variasi bentuk dan karakteristik fisik setiap wilayahnya. Setiap wilayah sub-subdes dari sub-subdes A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E yang memiliki berbagai bentuk, luas, ataupun keliling dan RC yang berbeda-beda. Selanjutnya ini merupakan contoh peta batas das subdas dan sub-subdas tinalah di wilayah Kulon Progo yang menggambarkan pembagian wilayah hidrologi secara rinci mencakup sungai utama, jaringan anak sungai, serta batas setiap sub-subdas. Selanjutnya ini merupakan hasil peta yang lainnya dari analisis morfometri das. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis morfometri terhadap karakteristik das. Subdas tinalah memiliki bentuk memanjang dengan panjang utama kurang lebih 11,4 km dan luas 6,3 km persegi. Nilai rasio kebulatan tersebut menunjukkan respon aliran lambat dan memiliki potensi banjir yang kecil. Kedapatan aliran rendah sedang menandakan infiltrasi tinggi dan tutupan lahan baik. Pola aliran sederhana dengan topografi menurun dari hulu curam ke hilir datar menunjukkan dominasi pengendapan. Secara umum, sistem hidrologinya stabil namun tetap memerlukan konservasi di hulu untuk mencegah erosi dan sedimentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis dan interpretasi dari morfometri das ini berpotensi tinggi dalam penyimpanan air tanah karena memiliki kerapatan aliran rendah sampai sedang dan topografi landai. Namun area berlereng curam rentan erosi dan limpasan. Nilai biru bifurcation ratio rendah RB 1,93 mengindikasikan respon cepat terhadap hujan ekstrim dan potensi banjir di hilir. Oleh karena itu diperlukan konservasi hulu, pengembangan daerah resapan, serta pengendalian sedimentasi dan pemantauan tutupan lahan untuk menjaga keseimbangan hidrologi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada otomatisasi batas das. Yang pertama ada proses delineasi otomatis yang menggunakan metode hidro yang pertama menggunakan metode yang digunakan yaitu hidrologi tool dan ArcHydroPro atau plugin. Yang kedua ada tahapan utama proses, di antaranya ada filtering, flow direction, flow accumulation, stream definition, dan order serta watershed delineation. Yang ketiga ada perbandingan hasil berdasarkan resolusi dam yaitu menggunakan dam alas palsar dan dam SRTM. Kemudian langkah utamanya yaitu ada pra pemrosesan dam menggunakan filtering. Kemudian yang kedua ada analisis aliran atau flow analysis menggunakan flow direction, flow accumulation, dan set null atau stream definition. Yang ketiga ada pembentukan jaringan sungai menggunakan stream link dan stream order. Yang keempat itu ada penentuan batas menggunakan basin atau watershed delineation. Yang kelima ada pembuatan dan analisis subdas. Yang keenam ada perhitungan parameter morfometri. Kemudian yang ketujuh ada visualisasi dan layout peta. Ini merupakan hasil peta dari otomatisasi batas das yang menampilkan hasil delineasi sub-subdas dinalah menggunakan data DEM alas pasar dengan dua metode yang berbeda yaitu metode standar dan metode plug-in. Metode standar menghasilkan 7 sub-subdas utama dengan pembagian wilayah bersifat umum dan mudah dikontrol sehingga cocok untuk analisis morfometri skala menengah. Sementara metode plug-in menghasilkan lebih dari 100 sub-subdas kecil dengan detail tinggi menunjukkan percabangan sungai dan area tangkapan yang lebih rinci. Ini merupakan hasil peta yang lainnya. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi. Hasil praktikum ini menunjukkan bahwa topografi dan resolusi dam mempengaruhi batas das serta sebaran curah hujan di subdestinala. Wilayah hulu berpotensi
sebagai daerah tangkapan air namun rentan terhadap erosi, sedangkan hilir cenderung mengalami sedimentasi dan genangan. Nilai RB yaitu 1,93 menunjukkan respon cepat terhadap hujan ekstrim yang berpotensi memicu banjir. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan berbasis zonasi melalui konservasi hulu, pengembangan daerah resapan, pengendalian sedimentasi, dan pemantauan tutupan lahan agar keseimbangan hidrologi tetap terjaga. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait perwilayahan das. Yang pertama ada metode perwilayahan das yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode titik berat yang menggunakan pusat massa topografi dan suatu das berdasarkan distribusi elevasi dan bentuk wilayah. Yang kedua itu metode Topographic Witness Index atau TWI yang mengukur potensi kejenuhan tanah berdasarkan kemiringan lereng dan area tangkapan aliran. Yang ketiga itu metode median elevasi yaitu menentukan ketinggian median atau nilai tengah dari seluruh elevasi das. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria pembagian wilayah subdestinalah, yaitu dibagi menjadi tiga juga, ada topografi, hidrologi, dan tutupan lahan. Yang pertama yaitu secara topografi berdasarkan elevasi dan kemiringan lereng dari data diam dan kontur dibagi menjadi tiga yaitu hulu, tengah, dan hilir. Hulu memiliki elevasi tinggi, tengah memiliki lereng sedang, dan hilir memiliki elevasi cenderung lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada hidrologi yang berdasarkan TWI yang menunjukkan potensi kelembaman tanah di TW yang dibagi menjadi tiga kriteria yaitu ada TWI rendah, hulu, TWI sedang, zona tengah, dan TWI tinggi, hilir, daerah hilir. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tutupan lahan yang digunakan untuk verifikasi hasil yang dibagi menjadi tiga kriteria juga yaitu ada hulu vegetasi rapat, tengah cenderung berupa pertanian, hilir cenderung berupa permukiman ataupun lahan terbuka. Selanjutnya ini merupakan hasil peta perwilayahan subdestinalah metode TWI yang menunjukkan pembagian wilayah dari hulu ke hilir berdasarkan potensi aliran penampungan air sungai. Nilai TWI dihitung berdasarkan kombinasi kemiringan lereng dan area tangkapan. Area hulu memiliki lereng yang cenderung lebih curam, sehingga memiliki TWI rendah atau sehingga aliran lebih cepat. Sedangkan hilir dengan lereng landai memiliki TWI yang tinggi dalam kurung akumulasi air dan potensi genangan. Sehingga peta ini menggambarkan hubungan topografi dengan proses hidrologi sehingga berguna untuk perencanaan konservasi di hulu dan mitigasi banjir di hilir. Ini merupakan hasil peta yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait analisis dan interpretasi dari hasil perwilayahan subdestinalah menunjukkan variasi topografi dan hidrologi yang mempengaruhi potensi serta permasalahan sumber daya air. Wilayah hulu berperan sebagai daerah tangkapan air dengan resiko erosi dan longsor, sedangkan hilir rentan terhadap genangan dan sedimentasi. Nilai RB di sini memiliki rasio rendah, yaitu 1,93 dan kemiringan aliran 1,5% menunjukkan efisiensi aliran tinggi, namun respon cepat terhadap hujan ekstrim. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zonasi seperti reboisasi di hulu, pengembangan resapan di hilir, pengendalian sedimentasi, dan pemantauan tutupan lahan agar keseimbangan hidrologi subdestinalah tetap terjaga. Selanjutnya yaitu ada pemodelan hujan wilayah. Metodenya yaitu saya akan menjelaskan terkait metode akuisisi dan pembersihan data hujan. Metode akuisisi yang digunakan Metode akuisisi dan metode akuisisi dan pembersihan data hujan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam analisis hidrologi untuk memastikan bahwa data hujan yang digunakan akurat, konsisten, dan siap diolah. Proses pembersihan data hujan atau data cleaning yaitu untuk menjaga kualitas dan keandalan data yang meliputi beberapa proses diantaranya yang pertama ada pemeriksaan kelengkapan data, koreksi nilai anomali, pengisian data yang hilang, dan yang terakhir standarisasi satuan dan format agar seluruh data yang digunakan seragam. Selanjutnya yaitu proses pemodelan dan uji akurasi. Proses pemodelan dan uji akurasi hujan wilayah dilakukan untuk memperkirakan sebaran spasial curah hujan dari data titik stasiun hujan agar mewakili kondisi wilayah secara menyeluruh. Pemodelan yang dilakukan dengan beberapa metode interpolasi seperti IDW, Kriging, dan Spline di software GIS untuk menghasilkan peta distribusi curah hujan. Selanjutnya ini merupakan hasil peta. Peta ini peta ini menampilkan sebaran curah hujan Das Bogowonto menggunakan metode kriging untuk memperkirakan
hujan pada area tanpa stasiun pengamatan. Sehingga peta ini berguna untuk analisis distribusi hujan dan perencanaan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, ada hasil peta yang lain yang menunjukkan sebaran intensitas curah hujan wilayah Das Bogowonto berdasarkan data CHRS CCSS tahun 2019 menggunakan proyeksi WGS 1984. Peta ini berfungsi untuk menggambarkan distribusi spasial hujan tahunan yang penting dalam analisis hidrologi dan pengelolaan sumber daya air di Das Bogowonto. Yang ini merupakan hasil peta yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis dan interpretasi dari permodelan hujan wilayah Das Bogowonto menunjukkan variasi curah hujan akibat pengaruh topografi dan letak geografis. Wilayah utara dengan topografi pegunungan memiliki curah hujan tinggi dan berpotensi sebagai daerah tangkapan air, namun rentan terhadap erosi dan longsor. Sebaliknya, wilayah selatan dengan curah hujan yang rendah berisiko mengalami kekeringan, sehingga ketimpangan distribusi hujan ini mempengaruhi keseimbangan hidrologi das. Sehingga diperlukan pengelolaan berbasis zonasi seperti konservasi di hulu, pengembangan resapan air di tengah hilir, dan pemantauan curah hujan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini yaitu ringkasan temuan utama hasil dari analisis morfometri dan otomatisasi batas destinala menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki keragaman karakteristik topografi dan hidrologi mulai dari daerah hulu yang curam dan rawan erosi dan bagian hilir yang berpotensi sebagai daerah resapan dan akumulasi sedimen. Yang kedua ada keterkaitan dengan tujuan awal praktikum. Hasilnya memberikan pemahaman tentang bagaimana bentuk kerapatan dan kemiringan mampu mempengaruhi respon hidrologi das, potensi air tanah, serta risiko banjir dan erosi. Yang ketiga itu potensi pengembangan penelitian lanjut. Analisis tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan data curah hujan, tata guna lahan, dan model hidrologi dinamis. Untuk mensimulasikan respon aliran permukaan dan perencanaan konservasi yang lebih akurat. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil, yaitu terdapat 5 daftar pustaka dari Hidayat 2020, Marta DKK dan Marta, Suhartono dan Vijanti 2023, Novita, Saipudin dan Sudiyono 2013, Oktaverina, Suhartanto, dan Wahyuni tahun 2022. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan praktikum, serta asisten praktikum untuk pendampingan dan bantuan teknis selama kegiatan pelaksanaan dan analisis praktikum. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih serta saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan ketika penyampaian materi presentasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.